Kampung Jelat berasal dari kata sajorelat yang artinya menghilang sekejap atau secepat kilat. I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. Asal-usul Banjar Patroman. Asal-usul Banjar Patroman ini diambil dari beberapa sumber yang terkait. Tersebutlah seorang pemuda pengelana yang berasal dari Mataram, bernama Adananya. Singkat cerita, dalam perjalanan pengelanaannya, ia terpikat oleh seorang gadis cantik di sebuah kampung bernama Pataruman. Adananya pun melamar gadis tersebut pada ibunya. Namun ibunya tidak mengizinkan karena ia mengetahui bahwa Adananya seorang raja dari Mataram. Ia merasa sungkan karena hanyalah rakyat biasa. Gadis cantik tersebut pun akhirnya melarikan diri dari rumah ibunya ke arah barat. Dalam pelariannya, gadis tersebut terjerat arei di hutan belantara, sehingga kakinya berdarah. Adananya pun terus mengejarnya dengan mengikuti jejak bercak darah gadis yang menempel pada arei. Pada saat itulah Adananya menamai darah tersebut dengan nama Ciberem, karena melihat banyaknya bercak darah pada arei layaknya air yang berwarna merah. Pada saat Adananya mengejar sang gadis, datanglah seorang pemuda tampan berniat menolong. Pemuda tampan itu pun kemudian mencegat Adananya di sebuah bukit, yang kini dinamakan Tepung Kanjut, yang berarti tempat bertemunya dua lelaki. Bertemu dalam bahasa Sunda disebut tepung, dan kelamin lelaki disebut kanjut. Di tempat itu kemudian Adananya dan pemuda penolong tersebut bertarung adu kesaktian. Dalam pertarungan itu, kemudian Adananya mengetahui bahwa pemuda penolong tersebut bernama Dalem Tambak Baya atau Raden Singa Perbangsa yang bergelar adipati di Kertabumi III. Ia adalah Raja Galuh Kertabumi yang beribu kota di Liung Gunung yang kini menjadi nama sebuah kampung di Kecamatan Manonjaya. Adapun Adananya adalah seorang ulama penyebar agama Islam dari Mataram yang sebenarnya bernama Kanduruan Pandusaka Sari Kusuma. Susah banget namanya. Yang kelak dipusarakan situs Pandusaka Batu Lawang. Kembali pada kisah pertarungan Adananya dan Tambak Baya, dalam pertarungan itu, kesaktian keduanya seimbang. Akhirnya, keduanya pun kembali mengejar sang gadis. Sementara gadis cantik tersebut berlari secepat kilat ke arah tenggara, kemudian dikejar oleh Adananya dan Tambak Baya. Selama pengejaran, Adananya dan Tambak Baya adu kecepatan berlari dengan kesaktian masing-masing. Hingga di suatu tempat, ketika Adananya sedang berdiri, terkejar oleh Tambak Baya. Sejak itulah tempat tersebut sekarang disebut Pangadegan. Mungkin juga berasal dari kata Pangudagan, yang berarti tempat untuk mengejar. Adapun gadis yang dikejar mereka sedang beristirahat karena kelelahan. Namun ketika Adananya akan menangkapnya, Tambak Baya dengan gerak cepat segera menghalaunya. Kedua pemuda itu pun kemudian bertarung kembali. Adananya mengeluarkan ilmu pamungkasnya, yakni pukulan saketi. Tapi Tambak Baya dapat menghindar dengan cara menghilang memakai ajian Halimun, sehingga kelihatan dengan sajorelat atau hanya sekejap mata. Tempat menghilangnya sosok Tambak Baya itulah yang sekarang dinamakan Kampung Jelat, berasal dari kata sajorelat yang artinya menghilang sekejap atau secepat kilat. Kok kayak cerita silat ini ya. Turut mengejar saat ia melarikan diri pada saat itu. Dalam pengejarannya, ibunya bertemu dengan Adananya yang sedang kaget melihat Tambak Baya menghilang di Kampung Jelat. Langsung saja ibu gadis tersebut bertanya dalam bahasa Jawa ke Adananya. "Mana lare?" katanya pada Adananya. Maksudnya menanyakan kemana arah larinya anaknya. "Ke sana, ke arah selatan," timpal Adananya. Tempat dialog antara Adananya dengan ibunya sang gadis tersebut sekarang dinamakan Kampung Mandalare. Berasal dari kata mandala dan lare, juga dari ucapan sang ibu, "Mana lare?" Kenapa sang gadis tidak terkejar oleh Adananya dan Tambak Baya? Ternyata gadis tersebut memiliki kesaktian yang lebih tinggi. Ia sebenarnya bukan anak sang ibu, tapi putri dari kerajaan Galuh yang bernama Ni Nursari. Gadis itu memang lebih sakti dariku, gumam Adananya. Setelah itu, Adananya pun ngarandeg berhenti untuk beristirahat. Tempat perhentian itu kemudian dinamai Kampung Randegan. Sesaat kemudian,
tibalah Tambak Baya yang juga kelelahan. Berbeda dengan pertemuan sebelumnya, kini mereka tidak bertarung karena tenaga keduanya sama-sama sudah terkuras habis. Cukup lama Adananya dan Tambak Baya beristirahat di kampung Randegan. Setelah itu mereka pun kembali mengejar Nyi Nursari. Sepanjang jalan mereka terus beradu pendapat mengenai Nyi Nursari yang sedang dikejarnya. Adananya tetap berpendirian ingin memperistrinya, sedangkan Tambak Baya tetap ingin menolong Nyi Nursari dari paksaan Adananya. Jalan sepanjang Adananya dan Tambak Baya beradu pendapat, itulah yang sekarang dikenal dengan nama Kampung Cikadu. Berasal dari kata papaduan yang berarti berselisih pendapat. Sementara itu, Nursari lari ke arah utara, lalu menyeberangi sungai Citanduy. Adananya dan Tambak Baya pun terus mengejarnya. Namun, Nyi Nursari larinya lebih cepat. Di seberang sungai, ketiganya pun ngelengit menghilang. Semakin lama, sungai Citanduy pun semakin ramai disinggahi para bandar atau pedagang dari kerajaan Galuh dan Mataram. Daerah di tepi sungai Citanduy pun kemudian dikenal dengan nama Kampung Bandar atau pedagang atau pusat perniagaan. Semakin lama, Kampung Bandar pun semakin banyak disinggahi bandar-bandar para pedagang dari Mataram. Bahasa yang digunakan penduduk pun bercampur antara bahasa Sunda dan bahasa Jawa. Oleh penduduk setempat disebutnya bahasa Reang. Adapun kampung tempat Nyi Nursari dan ibu angkatnya tinggal selanjutnya dinamakan Kampung Bandar Pataruman. Konon, Pataruman berasal dari kata patarungan. Sebagai pangeling-eling atas peristiwa pertarungan antara Adananya dan Tambak Baya memperebutkan Nyi Nursari pada saat itu, dalam riwayat lain disebutkan bahwa kampung itu banyak ditanami pohon tarum, yakni sejenis tanaman nila yang pada masa kolonial dijadikan tanaman paksa, hingga daerah tersebut dikenal dengan nama Pataruman dan tempat tarum. Semakin lama, Kampung Bandar Pataruman pun semakin ramai disinggahi para pedagang dari kerajaan Galuh dan Mataram. Di antara para pedagang itu banyak berjodoh dan penduduk setempat banyak pula yang bermukim. Nama Bandar Pataruman pun berubah menjadi Banjar Patroman karena pada waktu itu banyak diucapkan salah oleh para pendatang dari Mataram. Namun ada kalanya Kampung Banjar Patroman pun disebut Banjar saja. Kini Kampung Banjar yang letaknya di pinggiran Sungai Citanduy itulah berkembang menjadi sebuah kota yang membatasi wilayah antara Provinsi Jawa Barat dan Provinsi Jawa Tengah.